masa depan pasti di pertanian dan perkebunan. Karena kenapa? Karena manusia itu semakin tahun lahir semakin banyak dan mereka orang perlu makanan, ya. Jadi kalau punya tanah jangan dijual. Mahal, perawatan yang tergolong cukup sulit, dan banyak disebut sebagai emas hijau. Ya, apalagi kalau bukan vanili. Kali ini saya berada di kota Bogor dan saya akan bertemu dengan seseorang yang sukses menanam vanili di kota hujan ini. Dan lahannya tidak main-main, 7.000 meter. Nah, penasaran bagaimana kisah beliau dalam menjalankan bisnis ini? Tentunya ikuti terus perjalanan saya hari ini. Nama saya Yung Yung, umur saya 44 tahun. Pekerjaannya sebenarnya saya kepala cabang atau wira swasta lah. Tinggal saya di Bogor, Bogor Kota, Jawa Barat. Kita bertanam vanili karena pertama itu kita ada lahan yang tidak terpakai, sekitar 7.000 meter. Ya, jadi daripada tidak terpakai, kita mencoba untuk produksi penanaman vanili. Sekalian kita juga untuk menyerap tenaga kerja penduduk lokal. Ya, dan juga seperti yang kita tahu ya ada uangnya gitu di situ kan. Ya, jadi kita dari tanah yang tidak ada fungsi kita fungsikan dan juga untuk menyerap tenaga kerja. Banyak dukanya. Ya, banyak dukanya. Jadi kita ada kendala satu dengan pengalaman kita juga karena dulu juga sekolahnya bukan di IPB, ya. Jadi kita sempat itu ada kepala kebun dan memang pertamanya bagus gitu, numbuhnya bagus sesuai dengan ekspektasi. Tapi ini karena ada kesalahan teknis, ada rasa pengen buru-buru. Jadi itu sama beliau di stressing sebelum waktunya gitu. Jadi umur setahun sekian sudah di stressing. Walaupun tanamannya memang kelihatannya secara fisik gitu ya, memang kelihatannya siap gitu. Dan pada kenyataannya seiring waktu berjalan semakin keadaannya semakin gak bagus lah. Dia mengundurkan diri lah, istilahnya lah. Terus ada masuk lagi kepala kebun lagi dan ternyata juga ceritanya kalau orang Jawa bilang sami mawon gitu ya, sami mawon. Jadi ya terpaksa saya jadi petani kepaksa gitu. Jadi mau nggak mau learning curve-nya lumayan tinggi juga ini ya, dari kita ngurusin mesin mobil sampai bertanam. Kita ada panen sekitar, ya ini puji Tuhan ya, dari sekian banyak pohon yang di stressing dan kita dikasih pengharapan sama Tuhan, ada 5 pohon yang kita berhasil berbuah dan cukup puas lah. Perasaannya waktu pertama kali itu ya sangat senang lah ya, namanya panen gitu. Apalagi dulu sempat dengar isu-isu tuh kalau di Bogor itu susah sekali untuk menanam vanili dan banyak yang tidak berhasil. Bahkan tidak berhasil, dan ini kita bisa membuktikan ya dengan kerja keras, dengan kerja giat lah, ternyata memang bisa gitu di Bogor. Hasil panennya belum kita jual, jadi untuk sementara kita simpan dulu, dikumpulkan dengan yang lain-lain nantinya. Dan kondisi juga sekarang bagus karena kita melakukan pemetikan buah sesuai dengan umur ya, jadi 8 bulan 9 bulan baru kita petik. Dia ekspor kemana nggak tahu lah, tapi saya dengar dari dia sih dia banyak ekspor ke Europe ya. Kebetulan kita sebelum kita tanam itu memang kita sudah ada
channelnya. Jadi kalau belum ada channel juga kayaknya berat juga. Jadi kita sudah ada channel yang memang mau membeli hasil panen kita. Paling berat ya ini sebenarnya tantangannya ya learning curve-nya ya yang tinggi ya. Maksudnya karena sekolah saya juga nggak di IPB, semasa COVID pernah saya nanam hidroponik dan berhasil. Ya kan? Jadi saya pikir ya kurang lebih sama lah, ya kurang lebih sama, tapi ternyata susah juga gitu loh, ya kan? Gampang-gampang susah, susah gampang lah. Ya ini perlu ketelatenan, ketekunan, ya kerja keras. Ya kadang juga di kebun itu bisa sampai malam, sampai jam 10 malam, jam 11 malam digigit nyamuk, kedinginan, kehujanan, ya tapi kita lakukan apa yang mesti kita lakukan lah. Harapan kedepannya supaya ya bisa berbuah dan berhasil untuk tujuan ke sono itu tidak mudah gitu ya, tapi ya tetap yaitu tadi lah lautan aja diseberangin lah pokoknya lah gimana. Ya kan? Pokoknya mesti nyampe, mesti berhasil. Caranya ya kalau saya punya pendapat itu kita kalau mau perang itu kita mesti banyak penasehat. Ya kita mesti jangan malu bertanya ke sini ke sono, tidak ada pertanyaan yang bodoh gitu. Ya cuman ada yang malas, ada orang yang malas. Pertanyaan bodoh nggak ada, cuman mau nanya apa enggak. Saya punya pemikiran begini. Kalau ke depan itu mau sukses ya perlu kerja keras ya dan tidak pantang menyerah gitu. Masa sama tanaman aja kalah gitu ya kan. Terus kedua masa depan pasti di pertanian dan perkebunan. Karena kenapa? Karena manusia itu semakin tahun lahir semakin banyak dan mereka orang perlu makanan ya. Jadi kalau punya tanah jangan dijual. Kalau punya tanah jangan dijual, ditanam lah apa kayak gitu kan sesuai kemampuan masing-masing gitu kan ya. Dan itu hasilnya namanya kalau kita ngasih makan orang itu nggak pernah salah. Ya pasti juga kita kerja keras dan rajin. Kalau Wong Jawa bilang apa? Gusti ora sare ya. Ya Tuhan tuh nggak tidur gitu. Dengan usaha kita, ketekunan kita pasti akan ada hasilnya. Dan ini yang untuk petani-petani yang anak-anak muda lah gitu, jangan ke kota mulu lah. Itu kampung itu desa itu dikembangin lah. Ente punya tanah, ente kembangin lah jadi apa kayak gitu. Masa kita kalah gitu sama negara-negara luar gitu. Jepang aja bisa bikin mangga gitu kan. Bagus lagi gitu. Itu negara musim 4 musim itu. Masa kita udah dikasih Tuhan gitu dengan iklim yang bagus dan tanah yang bagus, masa kita kalah gitu. Masa depan bisnis di bidang agribisnis saat ini memang sangat menjanjikan. Iklim yang mendukung dan sumber daya yang mendukung menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi besar di bidang agribisnis. Pak Yung Yung adalah salah satu orang yang sukses menanam vanili di lingkup perumahan, tentunya di kota yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Dengan niat dan usahanya, beliau berhasil membuka peluang bisnis yang awalnya terlihat jauh di depan sana, kini menjadi ladang bisnis yang sangat menjanjikan tepat di depan mata dan genggamannya.